Jangan tinggalkan pakaian di luar malam-malam. Komen dan subscribe channel kami, channel Acan. Lanjut ke part 4. Kisahnya semakin seru nih teman-teman, dimana kejadian-kejadian itu mulai muncul di part 4 nih. Oke, kita lanjut guys ceritanya. Seperti Darto, bocah 10 tahun yang harus menempuh perjalanan cukup jauh demi bisa menimba ilmu agama di sebuah surau di tempat tinggalnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Elchan ya, agar kami lebih semangat lagi buat videonya. Oke, thank you. Adik dari Asri itu bahkan sudah lewat jalan pintas, lewati jalan sempit, pekarangan kosong, demi bisa sampai lebih cepat ke rumahnya. Sayangnya masih kalah cepat dengan hujan. Dia terpaksa turun dari sepeda dan berteduh di bawah pohon pisang. Memarkirkan sepedanya, bocah yang baru duduk di sekolah dasar itu terburu-buru membuka tas punggungnya dan mencari cutter yang bisa dia gunakan untuk meraup pensil. Darto ingin menggunakan benda itu untuk memotong sebuah dahan pisang. Dan berbentuk panjang itu akan Darto gunakan sebagai payung untuk menghalangi air hujan agar tak membasahi kepalanya. Senter yang menerangi perjalanan Darto, dia taruh di pundak, dihimpit dengan kepalanya. Tangan mungil anak laki-laki itu berusaha menggapai dahan daun pisang. Baju belakangnya sudah basah. Gelap, sepi, tanpa hiruk-pikuk manusia, jauh dari perkampungan. Di bawah derasnya guyuran hujan, Darto tertentu merasa ketakutan. Acap kali kepalanya menengok ke belakang, memastikan dirinya benar-benar sendirian, tak ada sesuatu di belakang. Kres, tolong! Dan daun-daun terlepas dari pohonnya. Sebelah tangan Darto menangkapnya. Bersamaan dengan itu, bocah laki-laki itu mendengar suara tolongan perempuan, tak terlalu jelas sebab teredam oleh suara derasnya hujan. Namun Darto cukup terusik. Dia memutar badan, menyorotkan lampu senternya ke segala penjuru. Tak ia temukan siapapun di sekitarnya. Nyala dari senternya hanya memperlihatkan titik-titik air yang begitu deras berjatuhan. Cerita ini sangat menarik, bukan? Jarak pandang Darto terbatas. Suasana di sekitar terasa begitu mencekam. Ketakutannya kian bertambah. Cepat-cepat anak itu menaiki sepedanya, seantaranya ia gigit di mulut. Dia hanya menyetir sepedanya dengan satu tangan, sebab tangan satunya memegang daun pisang untuk mengayomi tubuhnya. Kondisi jalan yang masih tanah dan becek mempersulit Darto. Sepedanya oleng, tergelincir, dan jatuh. Kedebuk. Anak laki-laki itu menangis ketakutan. Matanya liar menatap sekitar. Tangannya gesit meraih senternya yang tadi sempat terlempar. Daun pisang yang tadi susah payah Darto ambil kini diabaikan. Anak itu berlari serampangan sembari menuntun sepedanya. Napasnya terengah-rengah, badannya basah kuyup. Meski di bawah guyuran hujan, dia merasa tubuhnya gerah. Sedikit jauh dari tempatnya terjatuh, masih sambil berlari, Darto kembali menaiki sepedanya, mengayuh cepat, sampai akhirnya dia melihat ada sebuah cahaya jingga kemerahan yang menerangi sebuah gerobak bakso di tengah jalan. Jika melihat dari part-part pertama, Anda masih tahu ceritanya. Kang, Darto berteriak lantang. Adik dari Asri itu semakin semangat mengayuh sepedanya. Ingin minta tolong dia terpulang, sudah sangat bastard untuk bercerita tentang ketakutannya. Sampai rumah, Kang, tadi Darto mengerem ucapannya. Ketika sadar, gerobak bakso itu tidak ada orangnya, tergeletak begitu saja di tengah jalan. Bocah yang baru duduk di kelas 4 sekolah dasar itu berteriak ketakutan. Dia kembali mengayuh sepedanya, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tak ia pedulikan titik air yang begitu perih menampar wajahnya.
Dalam waktu singkat, Darto sampai ke rumah. Dia menurutku karena sang kakak tak ada di depan. Sepedanya dia letakkan asal di teras. Tahu kalau ibunya sedang sakit, Darto tak ingin membuat keributan. Dia lekas membuka pintu, masuk langsung menuju ke belakang, ganti pakaian. Adik Asi satu-satunya itu terlalu melipir ke kamar kakaknya, ingin menceritakan kejadian barusan. Sekaligus ingin melayangkan protes kenapa kakaknya tidak menunggunya di teras depan seperti biasanya. Sayangnya Darto justru mendapati kamar Asi kosong, tak ada penghuninya. Kemana Mbak Asi? Gumam Darto. Dia melihat ponsel kakaknya tergeletak di kasur. Kebiasaan Mbak Asi, tuh ibu sakit tinggal-tinggal terus. Nggak kasihan apa Mbok? Ya kalau sudah malam tuh di rumah, nggak usah keluyuran. Darto kemudian ganti ke kamar sebelahnya. Kamar sang ibu yang tampak gelap. Tati ingin menanyakan keberadaan sang kakak, namun dapatinya sang ibu sudah terlelap. Darto merasa kasihan, tak tega mengunkannya. Akhirnya dia kembali ke kamar Asih, tidur di sana sembari menunggu kepulangan kakaknya. Cuaca dingin dan kondisi menggigil karena baru saja diguyur hujan akhirnya membuat Darto terlelap, melupakan pintunya yang belum dikunci dan saudara perempuannya tak pulang sampai pagi. Tambahkan jika baca itu dari part pertama ya agar tidak salah paham. Thank you. Dok dok dok. Suara gedoran pintu memecah kesunyian pagi. Musik tidur penghuninya. Yuwarti, Darto. Tak cukup membuat gaduh dengan menggedor pintu. Orang itu juga berteriak manggil-manggil nama pemilik rumah. Mondar-mandir depan pintu dan jendela mencari celah untuk mengintip ke dalam. Asih, ada tamu itu, Nduk, bukakan pintu, masih dalam kamar. Dengan suara lirih, Warti manggil putrinya. Sama sekali tak tahu kalau anaknya tidak kembali sejak semalam, pamit untuk menyusul adiknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih semangat lagi membuat videonya. Thank you. Sampai berkali-kali Warti manggil putrinya sekalipun tak ada yang mendapat jawaban. Darto yang tidurnya begitu lelap pun sama halnya sama sekali tak mendengar panggilan ibunya, juga dengan suara gedoran pintu di depan. Sopon Jopo dengan suara serak Warti bertanya siapa yang di depan rumah supaya dia mengangkat kepalanya berusaha menundukkan tubuhnya yang ringkih. Iki aku yu Yanto, buka pintunya sebentar, ketiwasan yu. Ketiwasan tuh buru-buru ya guys. Ketiwasan apa toh? Napas Warti kembang kempis hanya berusaha duduk saja. Sudah terasa begitu menguras energinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Create. Kita lanjut di part 4 ya. See you, bye bye. Sampai jumpa 3 hari lagi.